Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kami dari kelompok 7 akan em, menjelaskan langkah-langkah dari eh, docking itu sampai keluar, dimana sampai keluar hasilnya. Dimana untuk docking ini kita menggunakan beberapa situs, itu adanya situs Bookcamp, Pas Online, SwissAdme, SEA, Protox, atau PDB. Nah, untuk aplikasinya itu Moe, di mana terlebih sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bustana Ulum dengan akhiran NIM atau BP 3001 dan rekan-rekan saya. Saya Novita Berlianti dengan akhiran NIM 1007. Saya Hanifah Rahman dengan akhiran NIM 1011. Saya Abdullah Salim dengan NIM terakhir 1017. Saya Desma Feraniardian dengan akhiran NIM 2001. Saya Tereliza Fitri dengan akhiran NIM 2007. Baik, eh, untuk langkah pertama atau materi yang pertama itu tentang PubChem dan Pas Online yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Hanifah Rahman. Kepada Hanifah Rahman dipersilakan. Baiklah, di sini kita pertama-tama akan menggunakan website PubChem, yang mana kita akan menggunakan senyawa koreksimin. eh, Lalu kita searching. Nah, klik bagian paling atas untuk melihat smile dan nge-save eh, data dari senyawa tersebut. Nah, lalu klik download di bagian kanan atas. Lalu pilih SDF di bagian 3D Conformer. Klik Save. Nah, setelah itu lalu kita scroll ke bawah hingga menemukan kolom Smile. Nah, ini ada di poin 2.1.4. Lalu di eh, copy saja untuk urutan Smile-nya. Nah, setelah itu eh, kita beralih ke website selanjutnya, yaitu Pas Online. Kita buka website Pas Online untuk melihat potensi dari senyawa koreksimin ini. Nah, untuk menggunakan Pas Online ini, sebelumnya kita harus membuat akun terlebih dahulu, baru bisa menggunakan website ini. Lalu klik Predict New Compound, klik Smile, lalu baru pastikan Smile yang telah di-copy tadi, lalu klik Get Predict. Nah, di sini akan ditampilkan nilai PA dan PI dari senyawa koreksimin ini. Yang mana PA yang besar dari 0,7 biasanya hasilnya ini hampir sama dengan hasil dari uji lab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanifah Rahman yang telah menjelaskan tentang bagaimana langkah cara memakai PubChem dan juga Pas Online. Selanjutnya itu menggunakan sysadmin dan juga SEA yang akan disampaikan oleh Novita. Kepada Novita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke web SwissAdme, di mana SwissAdme itu untuk melihat informasi lebih lanjut senyawa tersebut. Nah, lakukan hal yang sama, kita copy dan pastekan pada Smile, kemudian klik Run. Nah, kita tunggu beberapa. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai informasi mengenai senyawa tersebut. Nah, pada bagian drug ligands itu terdapat informasi mengenai Lipinski, di mana Lipinski ini tersebut juga merupakan senyawa yang berfungsi sebagai anti kanker.
Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa scroll ke atas dan mengklik pada bagian show boylet. Nah, di sini terdapat gambar seperti bentuk telur, di mana bagian yang berwarna putih itu sebagai reseptor, sedangkan yang untuk berwarna kuning itu sebagai ligan. Di mana dari gambar ini kita bisa melihat bahwa semakin dekat si reseptor terhadap ligan itu bertanda bahwa senyawa ini berinteraksi dengan molekul lain. Dan semakin dekat juga letak molekul dari eh, yang berwarna kuning atau ligan, itu berarti juga menandakan bahwa semakin baik senyawa ini digunakan sebagai obat. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke web SEA, di mana SEA ini tuh kita bisa melihat target obat pada protein. Nah, lakukan hal yang sama pada langkah sebelumnya, kita memastikan smile pada SEA, dan kemudian klik trace SEA. Kita tunggu beberapa menit. Nah, di sini nantinya kita akan terdapat berbagai senyawa yang aman atau tidak aman untuk digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua warna, di mana warna biru dan juga hijau. Nah, fokus kita di sini itu pada MAX-TC, di mana MAX-TC sendiri itu merupakan prediksi reseptor dan ligan atau tingkat kestabilan dari reseptor dan ligan tersebut. Nah, di sini itu nilai MAX-TC yang paling aman digunakan yaitu dari rentang 1 atau yang berwarna biru. Sedangkan yang untuk berwarna hijau itu merupakan MAX-TC dengan nilai tidak aman. Namun juga sering digunakan, namun untuk yang lebih bagus dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu kita biasanya menggunakan MAX-TC dengan rentang nilai 1. Nah, mungkin sekian dari saya, bisa dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novita yang telah menjelaskan langkah-langkah cara memakai situs sysadmin dan juga saya. Selanjutnya itu pemakaian situs Protok dan juga PDP yang akan saya sampaikan. Pertama kita buka situs Protox. Baik, di sini kita klik pada Tox Prediction. Terus pada eh, untuk conical smile-nya kita kopikan smile tadi ke dalam Protox tadi, lalu kita smile scroll ke bawah, maka terlihat struktur dari smile yang telah kita kopikan tadi. Nah, untuk pada organ toxicity dan juga toxicity endpoints, yaitu kita centang semuanya, baik itu organ toxicity dan juga toxicity endpoints. Baik, lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita tekan Start Tox Protection. Nah, maka akan terlihat tampilan pada uh, taskbar yang dapat teman-teman lihat. Di sini untuk prediction LD50 itu 200 2.803 miligram per kilogram, di mana ini merupakan batas dari obat yang harus dikonsumsi. Nah, untuk prediksi toxicity-nya itu ter- terdapat pada pada angka 5, di mana ini tidak merupakan bersifat toksik atau bersifat racun.
Nah, lalu kita scroll ke bawah, nah, teman-teman dapat melihat begitu banyak informasi dari sebenarnya yang telah kita kopikan tadi pada Protox yang kita inginkan ini. Nah, untuk selanjutnya, itu kita buka pada PDB. Nah, pada situs PDB ini, kita yaitu akan men-searching eh, yaitu 1 GKM atau 2 G GPU. Dimana ini akan dimana ini untuk menentukan hasil dari persepsi reseptor, persepsi ligand, dan juga untuk hasil docking yang akan kita cari eh, pada akhirnya. Nah, untuk sini kita searching itu 1 GKM. Kita searching. Di sini eh sudah dapat teman-teman lihat seperti inilah struktur dan juga informasi yang terkait dengan 1 GKM. Nah, di sini kita download files, lalu kita ubah ke format PDB format. Nah, setelah kita download, baik kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu tentang persepsi reseptor yang akan disampaikan oleh Abdi. Kepada Abdi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita mendocking, pertama kita lakukan terlebih dahulu yaitu preparasi. Nah, pertama kita buka aplikasi Moe. Aplikasi Moe kita pilih open, kita klik open, terus kita cari file senyawa uji yang kita simpan tadi. Kita cari, kita cari senyawa uji yang kita telah simpan tadi, yaitu senyawa cetosimain. Kita pilih energy minimize. Nah, di sini kita klik for save file-nya. Klik for save file. Ya, kita tekan fix chargers, terus close. Kita pilih close. Untuk gradiennya kita pilih 0,0001. Lalu oke. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Abdi yang telah menjelaskan langkah-langkah dari eh, dari preparasi reseptor. Nah, untuk preparasi ligand akan disampaikan oleh Kak Cila. Kepada Kak Cila dipersilakan. Untuk langkah yang pertama, kita akan memilih open. Lalu kita pilih dari plugin yang telah di-download pada PDB.
dan ignore water untuk mengabaikan dari air pada protein tersebut, dan oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan pilih quick prep untuk mempreparasi protein dan klik OK. Nah, karena pada protein 1 kg ini tidak bisa, maka kita akan memilih protein yang lain, yaitu yang telah dikirim oleh asisten. Kita akan klik OK. Dan membuka file dari protein yang lain. Lalu kita akan memilih dari Labsen 2 GPU, lalu klik OK. Protein 1 GPU ini tidak bisa dipreparasi tadi, karena kan pada beberapa laptop itu tidak mendukung, dan ada juga beberapa laptop yang mendukung preparasi dari protein tersebut. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Cila yang telah menjelaskan tentang eh, tentang preparasi ligan. Untuk selanjutnya itu tentang docking dari hasil yang telah dipreparasi baik reseptor maupun ligan tadi yang akan disampaikan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk langkah docking yang pertama itu kita harus memasukkan file protein yang sudah dipreparasi sebelumnya dengan cara mengklik compute, lalu pilih doc, masukkan ligan yang sudah dipreparasi, lalu klik OK. Selanjutnya untuk output diubah namanya dengan cara hasil preparasi bagian 2 untuk men-save file yang akan dipreparasi. Lalu klik Run. Untuk docking ini tersedia 30 pose dengan 5 pengulangan. Dan saat sudah mencapai 30 pose, dia akan ada tulisan finish, di mana itu berarti docking sudah selesai. Jika sudah ada tulisan finish, itu berarti dockingnya sudah selesai. Nah, inilah hasil dockingnya, di mana yang 30 pose dengan 5 pengulangan terdapat 5 hasil docking. Kita dapat men-scroll ke bawah untuk melihat detail dari hasil docking. Dapat diketahui hasil dockingnya terdapat dari 5 pengulangan itu, di mana pada kolom S merupakan nilai interaksi reseptor dengan ligan, di mana semakin kecil atau semakin minus itu hasilnya semakin baik. Sedangkan RS-SMD refine pada kolom di sebelah S itu menunjukkan jarak posisi reseptor dan ligan, di mana nilainya itu harus kecil dari 2.
Jika di bawah 2 itu sudah dapat dikatakan senyawa tersebut baik atau indikator antara ligan dan targetnya itu lebih stabil. Dan pada hasil docking ini dapat dapat kita ketahui nilai yang paling baik itu semuanya baik karena sudah memenuhi kriteria. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani yang telah menjelaskan begitu rinci tentang docking yang sampai hasilnya keluar. Eh, untuk selanjutnya itu kita langkah terakhir itu menentukan ligand interaction dari hasil docking tadi yang akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langkah selanjutnya itu untuk melihat interaksi ligan. Yang pertama itu klik compute dan klik ligand interaction. Nah, di sini akan terlihat interaksi-interaksi ligan dengan klik option legend dan ambil 2D contact style. Nah, di sini kita akan mencentang distance. Kemudian apply. Sini bisa kita lihat bahwa jarak dan interaksi dari antara ligan dan reseptor. Baik dapat kita lihat pada senyawa tadi dapat berinteraksi dengan baik dengan berbagai ikatan. Nah, contohnya pada ikatan hidrogen yang berwarna hijau dengan posisi seperti Leo dan Met yaitu 309, 3,6. Dan sedangkan pada ikatan hidrofobik yang berwarna ungu bisa kita lihat dengan posisi eh, contohnya itu pada ikatan ASP 273, GLU 275 dan selainnya. Semakin banyak berikatan maka interaksinya semakin baik. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara yang telah menjelaskan tentang interaksi ligandnya dan juga teman-teman saya juga telah menjelaskan berbagai situs yang dapat kita pakai pada docking ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.